Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 401 Nikosefer. Cahaya steril dari artefak pencahayaan di meja kerja saya menerangi berbagai komponen yang tersebar di atas permukaan kayu gelap. Rune perak melingkari tepi dan melintasi meja kerja imbuing, membentuk lingkaran dengan berbagai ukuran. Saya mengambil dua benda yang hampir identik, perlengkapan berbentuk heksagonal dengan alur dan takik yang terukir di bagian dalam. Keduanya terbuat dari paduan perak, bukan perak murni. Saya berspekulasi bahwa bahan ini mungkin lebih efektif untuk menampung kristal mana yang aktif. Namun, saya perlu bereksperimen lebih lanjut untuk menentukan mana yang lebih tahan lama dan mampu menghasilkan transfer mana yang lebih bersih. Ada ribuan variabel yang perlu dipertimbangkan dalam proyek imbuing serumit ini, dan saya tidak bisa menerima hasil yang kurang dari sempurna. Pandangan saya tertuju pada noda kecil di tepi salah satu lekukan interior pada perlengkapan itu. Dengan napas frustrasi, saya melemparkannya kembali ke meja kerja yang permukaannya sudah menghitam. Lagi-lagi penundaan. Cacat ini akan mencegah kristal mana duduk dengan sempurna. Saya harus memesan pengganti dari pandai perak yang berbeda pula. Mata kanan saya berkedut, dan kenangan lain tentang bumi menyelinap ke dalam pikiran saya, mengaburkan fokus yang sudah rapuh. Di dalam ingatan itu, aku mungkin berusia 8 atau 9 tahun, duduk sendirian di belakang panti asuhan. Dengan pisau saku kecil di tangan, aku memahat sebatang tongkat yang kutemukan di jalan. Tidak ada yang istimewa, hanya mengukir pola lingkaran di sekelilingnya agar terlihat seperti tongkat sihir pura-pura. Aku telah mengukir lebih dari setengah tongkat ketika pisau itu tergelincir, mengiris dalam ke ibu jariku. Rasanya sakit, tapi aku lebih takut ketahuan memegang pisau. Kepala sekolah Wilbe pasti akan menyitanya, memarahiku habis-habisan, dan aku akan dipaksa menghadapi tatapan penuh rasa kasihan dari Gray selama seminggu. Itu adalah pelajaran kecil, namun sangat penting. Lebih hati-hati. Amati, tapi jangan menarik perhatian. Sembunyikan rasa sakitmu. Kehidupan dibentuk oleh ribuan momen kecil seperti itu, ketakutan dan rasa sakit yang tajam, mengajari seseorang untuk tidak menyentuh sesuatu yang panas atau menaruh jari di sisi tajam pisau. Itu adalah bahan mentah yang membangun kepribadian. Tanpa kenangan itu, apa jadinya seseorang? Pertanyaan itu menghantuiku. Dan aku mencoba melupakan kebingungan yang kurasakan sejak bangun di laboratorium bawah tanah, setelah Gray menghancurkan intiku dan membiarkanku mati. Setelah Cecilia melakukan hal yang mustahil dan menyembuhkanku kembali. Aku mengepalkan tinju dan menghantam meja kerja, membuat komponen-komponen di atasnya bergetar. Inti naga yang kucuri meluncur keluar dari lingkaran rune, hampir jatuh dari tepi meja. Kemarahan yang tadi membakar diriku seketika tergantikan oleh rasa panik. Aku melompat ke meja, meraih inti itu dengan kedua tangan, dan menggenggamnya erat. Memegang cangkang keras dan dingin itu, aku merasa lebih mudah menenangkan suara-suara marah di dalam diriku. Aku kembali memusatkan perhatian pada sikap apatis yang selama ini kulatih. Aku membutuhkan kendali itu. Meskipun kenangan-kenangan yang menyerbu pikiranku, dari kehidupanku di bumi dan di Chathen sebagai orang bodoh bernama Alia, membebani, aku merasa sangat protektif terhadapnya. Mereka adalah milikku. Dan sekarang setelah aku mendapatkan kembali kenangan itu, aku tidak akan melepaskannya lagi. Namun, memiliki kenangan berarti aku harus menyembunyikan sesuatu dari Agrona. Ada rasa kegembiraan aneh yang menyertainya. Tapi aku tahu, Agrona bukanlah seseorang yang mudah ditipu. Aku harus berpura-pura kehilangan kendali, sementara diam-diam menggenggam emosi dan pikiranku dengan erat. Aku tidak bisa memberinya alasan untuk mengutak-atik pikiranku. Pikiran itu memunculkan rasa bersalah yang tajam, yang sulit kuabaikan. Cecilia. Meskipun aku ingin berbicara dengannya setelah ingatan lamaku kembali, aku hanya berpapasan dengannya sebentar. Aku tak sanggup memulai pembicaraan yang kutahu sangat diperlukan. Saat ini, pikirannya masih penuh dengan ingatan palsu, ingatan yang aku bantu tanamkan. Tapi lebih dari itu, aku tidak tahu seberapa banyak momen kecil dari kehidupannya yang hilang. Berapa banyak dari hal-hal yang membentukmu, orang yang paling kucintai di seluruh dunia, masih tetap utuh? Pikirku, menggigit bagian dalam pipiku hingga terasa bau logam darah. Aku memejamkan mata keras-keras, merengut,
dan menegangkan otot-ototku sebelum melepaskannya perlahan. Jika aku tenggelam dalam kegelapan pikiranku sekarang, aku tak akan pernah bisa menyelesaikan tugas yang ada di depan mata. Dengan hati-hati, aku meletakkan inti kembali ke meja kerja dan memeriksa susunan suku cadang serta peralatan yang telah berhasil kukumpulkan sejauh ini. Akan jauh lebih sederhana jika aku tidak merasa perlu menyembunyikan aktivitasku dari Agrona, atau apapun yang mungkin menarik perhatiannya. Masalah utamanya adalah aku tidak bisa membuat semuanya sendiri. Tentu saja, ada fasilitas di dalam Taegrin Ca'lum yang memungkinkan, tetapi apapun yang kulakukan di sana akan diawasi. Jika aku memesan semua bahan dari imbuer dan pandai besi yang sama, aku berisiko mengungkapkan terlalu banyak detail dari desainku. Jadi, aku memilih mengumpulkan semua yang kubutuhkan secara diam-diam, sedikit demi sedikit. Pendekatan ini lebih baik untuk menjaga kerahasiaan, tetapi buruk untuk efisiensi. Selain pemasangan yang lecet, aku sudah menerima 3 kristal mana dengan ketidaksempurnaan, sepotong kayu arang yang 3 inci lebih pendek dari kebutuhan, dan pesanan quicksilver halus yang ternyata terkontaminasi cinnabar. Namun, kebangkitan ingatan lamaku mengingatkanku pada kekuatan sejati yang kumiliki. Selama ini, aku terlalu bergantung pada kekuatan mentah bawaan dari reinkarnasi ke dalam tubuh berdarah Vritra. Kemampuan untuk menguasai salah satu seni mana tipe peluruhan milik Vritra membuatku jauh lebih kuat dibandingkan sebagian besar penyihir di dunia ini. Aku hampir sepenuhnya mengandalkan kekuatan itu selama pelatihanku di Taegrin Ca'lum. Bahkan rune yang menodai kulit sepanjang tulang belakangku terasa remeh jika dibandingkan. Namun, ledakan ingatan lama membangkitkan kesadaran bahwa aku memiliki sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dimiliki alacan manapun. Di bumi, aku adalah seorang penyihir teknis. Aku menguasai prinsip-prinsip ilmiah tingkat lanjut di usia muda, mencapai pencapaian seperti menekan Ki Sisilia agar dia bisa berfungsi layaknya manusia normal. Setelah kematiannya, aku terjun lebih dalam ke penelitian, mempelajari segala sesuatu tentang teknik, fisika, dan ilmu terkait Ki. Mengejutkannya, banyak dari pengetahuan itu langsung dapat diterapkan dalam praktik sihir, terutama pada imbuing dan artificing. Energi harus bersumber dan ditransfer secara efisien, instruksi disusun dengan hati-hati, dan daya dikeluarkan untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi. Aku mengulangi kata itu pada diriku sendiri. Itulah kuncinya. Jika apa yang kulakukan ingin berhasil, manipulasi mana harus sepenuhnya efisien, tanpa penundaan atau kehilangan daya. Di Dichathen, aku telah dilatih untuk memanipulasi mana atmosfer, bukan hanya mengandalkan rune dan formasi mantra yang mereka berikan. Aku belajar di salah satu sekolah sihir terbaik di benua itu, di bawah bimbingan profesor berbakat. Di sana, aku mempelajari teori mana serta jenis manipulasi yang jarang dipelajari di Alaca. Penyihir di Chathen belajar memahami bentuk mantra, membentuk mana dengan pikiran dan niat mereka melalui nyanyian atau alat bantu seperti tongkat sihir. Metode ini lebih sulit dan memakan waktu, tetapi jauh lebih fleksibel. Penyihir bisa menyesuaikan fokus niat atau kata-kata mantra untuk mengubah hasil akhir, bahkan menciptakan mantra baru. Sebaliknya, rune adalah sesuatu yang tetap. Mereka dapat dikuasai, tetapi tidak bisa diubah. Rune seperti manfaat tetap yang tertanam pada inti dan tubuh penyihir. Tanpa rune baru yang perlahan diberikan oleh Agrona, tidak ada penyihir alacan yang mampu membuat kemajuan berarti, bahkan di antara para Skytes. Tetapi aku tidak membutuhkan Agrona untuk mendapatkan kekuatan. Tidak dengan semua pengetahuan dan keterampilan yang kumiliki. Aku melihat semuanya dengan lebih jelas sekarang, setelah intiku hancur dan dibangun kembali. Sisilia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya kupahami, dengan mengembalikan kemampuan sihirku. Namun, itu bukan tanpa konsekuensi. Intiku lemah. Dan itu berarti semua orang akan menganggapku lemah. Dunia ini sedang berubah. Segalanya di sekitar kami menjadi semakin berbahaya setiap harinya. Sisilia sibuk sejak aku pulih, dan aku tahu hanya ada satu alasan untuk itu. Agrona sedang mempersiapkannya untuk perang. Jika dia berpikir aku terlalu lemah, dia akan meninggalkanku. Akan ada kesedihan di matanya saat dia melakukannya, dan dia mungkin benar-benar percaya bahwa itu demi kebaikanku. Tetapi itu akan menghancurkan kami. Dia tidak akan pernah memandangku dengan cara yang sama lagi. Agrona perlahan-lahan akan menyingkirkanku dari kehidupannya. Pada akhirnya, Sisilia hanya akan menjadi senjata baginya. Yang lebih buruk, dia mungkin bahkan tidak menyadari bahwa dia ingin menjadi sesuatu yang lebih. Aku harus tetap berada di sisinya. Aku harus melindunginya. Dan aku akan melakukan apa saja untuk memastikan aku cukup kuat untuk melakukannya.
Berpegang teguh pada tujuanku, aku mengangkat cabang kayu arang hitam panjang dan bengkok, sesuatu yang kuambil dengan berisiko besar dari penyimpanan pribadi Agrona setelah sampel pertamaku tidak mencukupi. Charwood, kayu yang berasal dari rumah Agrona di Epeotus, sekeras baja dan sempurna untuk menjalankan sihir rahasia, tetapi sangat langka dan mahal. Tongkat sepanjang 6 kaki itu memiliki ujung tumpul di salah satu sisinya, sementara ujung lainnya patah, memperlihatkan tempat di mana cabang itu terlepas dari pohonnya. Aku mengambil alat yang menyerupai sendok dangkal yang disilangkan dengan pisau bedah, lalu menekannya ke kayu arang. Mana mengalir dari tanganku ke gagang alat tersebut, mengaktifkan rune tersembunyi di bawah pembungkus kulit. Dalam sekejap, logam hitam itu bersinar oranye menyala. Dengan tekanan kuat, aku menempelkan alat itu ke kayu arang mentah. Alat itu menggigit permukaan keras kayu, menghasilkan gumpalan asap tipis yang beraroma vanila. Aku memusatkan mana ke ototku, mengarahkan alat itu lebih dalam, tetapi hanya berhasil mengikisnya sedikit demi sedikit. Setiap goresan hanya menghasilkan serpihan setipis kertas. Aku menggertakkan gigi, mengulangi prosesnya berulang kali. Setelah 20 menit, aku berhasil membuat lekukan dangkal. Setelah 1 jam, sebuah lubang yang tidak rata. Dalam 2 jam, aku telah mengukir bentuk segi yang presisi. Selanjutnya, aku mengambil salah satu alat kelengkapan logam, memastikan semuanya sempurna. Aku menekannya ke sisi kayu, mengambil palu kecil, lalu memukul perlahan tetapi mantap ke tempatnya. Suara dentingan palu menggema, menutupi semua suara lembut di kastil, langkah kaki pelayan yang berlalu lalang di lorong dan semburan sihir dari ruang pelatihan di bawah. Aku memeriksa hasilnya. Alat kelengkapan logam perak itu menempel sempurna pada ukiran kayu, menjadikan tongkat itu bukan lagi sekadar cabang. Kini, ia tampak seperti sesuatu yang dibuat dengan tujuan. Aku mengambil permata berbentuk heksagonal dari meja kerja dan menyelipkannya ke dalam kelengkapan logam. Batu merah terang itu tampak seperti darah gelap yang membeku di atas kayu hitam dan logam perak. Namun, aku tidak mengatur batu itu secara permanen. Aku mengguncangnya sedikit untuk memastikan kesesuaiannya sebelum meletakkannya kembali ke meja. Saat aku membalikan tongkat dan meraih alat ukir, suara lembut menyela. Itu terlihat seperti proyek yang menarik. Aku tersentak kaget. Tanganku tergelincir, dan alat yang memanas itu menggores buku-buku jariku. Panasnya cukup untuk menembus penghalang manaku, membakar dan menguliti daging di bawahnya. Aku mengutuk pelan, melemparkan alat itu ke meja. Oh, maaf. Cecilia bergegas ke sisiku, membungkuk, dan meraih tanganku. Aku bertanya-tanya dengan gugup, berapa lama dia sudah berdiri di sana. Lalu aku sadar, dia pasti masuk saat aku sibuk memalu tadi. Dia menggigit bibirnya sambil memeriksa lukaku. Ketika matanya bertemu dengan mataku, mereka bersinar lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Baik, jawabku dengan nada keras, sebelum menambahkan, ya aku baik-baik saja, dengan suara yang lebih lembut. Mana mengalir dari ujung jarinya ke luka di tanganku, mendinginkan kulit dan meredakan sengatan panas yang membakar. Tubuhku sendiri telah mengedarkan mana untuk mempercepat penyembuhan luka, tetapi sentuhan lembutnya tetap membuatku merasa lebih baik. Sebenarnya, aku senang kamu ada di sini, ya aku berkata setelah jeda canggung, di mana kami hanya memandang luka itu tanpa bicara. Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Dia memberiku senyum kecil yang terlihat kecewa, lalu mengarahkan pandangannya sekilas ke arah pintu. Itu harus menunggu, aku khawatir. Agrona telah memanggil kita. Semua Skytest, dan aku. Nada suaranya memuat ketidakpastian yang sama seperti yang kurasakan mendengar berita itu. Jarang sekali Agrona mengumpulkan semua Skytest dalam satu pertemuan. Apakah kamu? Tidak, tapi dia, gusar, katanya pelan. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Aku ingin mengatakan bahwa dia belum cukup lama bersama Agrona untuk benar-benar mengenalnya, untuk melihatnya di saat-saat terburuknya. Tapi aku menahan diri. Apapun yang sedang terjadi, tidak pernah menjadi pertanda baik jika Agrona membiarkan emosinya terlihat. Sebelum mengikuti Cecilia keluar dari kamarku, aku meluangkan waktu untuk memastikan semuanya tertata dengan baik di meja kerjaku. Aku menyeka darahku dari alat ukiran dengan lab, menata ulang beberapa item ke tempat mereka di lingkaran penyimpanan rahasia masing-masing. Lalu, menyadari risiko meninggalkan benda paling pentingku, aku diam-diam mengambil inti itu dan menyelipkannya ke dalam saku jaketku. Lagi pula, apa yang sedang kamu kerjakan? Tanya Cecilia saat kami melangkah keluar ke lorong. Aku menoleh, menutup pintu dengan kunci mana sederhana, lalu mencoba menjawab.
Oh, tidak ada yang terlalu penting. Itu hanya... Dia tersenyum padaku, dan kata-kataku terhenti. Aku tahu itu sesuatu yang berarti bagimu. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Tentu saja, tetapi aku senang kamu menemukan sesuatu untuk mengisi waktumu. Aku memasukkan tanganku ke dalam saku, merasakan inti itu di antara jari-jariku. Dengan ibu jari, aku menggosok permukaannya yang dingin melalui kain pelapis, tetapi aku tidak menjelaskan lebih jauh. Cecilia tiba-tiba berbelok ke kanan, bukan ke kiri, membuatku bingung sejenak. Bukankah kita akan ke saya pribadi Agrona? Tanyaku, bergegas mengejarnya. Tidak. Dia memanggil kita semua ke Obsidian Vault. Aku terdiam sejenak, tidak yakin apa yang harus kukatakan atau bahkan apa yang harus kurasakan. Obsidian Vault adalah tempat di mana eselon tertinggi bawahan Agrona menerima anugerah mereka. Wraiths, Skythes, pengikut, dan terkadang bahkan prajurit darah tinggi atau Ascender yang menarik perhatian Agrona. Hanya ada satu alasan dia memanggil kita ke Obsidian Vault. Akan ada penganugerahan. Mungkin ini bukan kabar buruk. Nico, aku ingin mengatakan sesuatu. Suara Cecilia membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, menatapnya. Aku menerima perubahan pada penampilannya, sama seperti aku menerima perubahan pada diriku sendiri. Ciri-ciri khas elfnya, telinga runcing, mata berbentuk almond, dan rambut peraknya yang selalu ia ancam akan diwarnai, terasa akrab namun tetap memicu konflik batin dalam diriku, terutama dengan ingatan tentang Tessia Eralit yang terus menghantui. Maaf kalau aku jarang ada di dekatmu beberapa hari ini, lanjutnya. Aku ingin bicara denganmu. Aku tahu menghadapi apa yang terjadi di Victoriat pasti berat. Tapi banyak hal terjadi, baik di Chatham maupun Alaca. Agrona membuatku sangat sibuk, jadi... Pernyataannya hanya menguatkan kecurigaanku. Agrona sedang bersiap untuk mengirim Cecilia ke pertempuran nyata. Pikiranku melayang pada tongkat sihir yang tergeletak di kamar. Aku mendadak kesal karena membuang waktu di sini, sementara aku tahu betul bahwa memastikan kekuatan untuk melindungi Cecil jauh lebih penting. Sebuah tangan lembut menyentuh bahuku, membawaku kembali ke kenyataan. Nico, kamu yakin baik-baik saja? Tanya Cecilia, nada khawatir tergambar jelas di wajahnya yang sempurna. Seperti yang kamu katakan, ini sulit. Maaf, aku jadi melamun. Aku hanya punya banyak pikiran. Dia tersenyum, senyuman ramah dan penuh pengertian yang membuat dadaku menghangat. Jemarinya menyentuh pipiku, lembut. Jangan minta maaf. Hanya kita berdua yang benar-benar memahami apa yang telah kita alami. Dadaku terasa sesak oleh emosi hangat itu. Tapi kemudian dia menambahkan, iya, kecuali Agrona, tentu saja. Dan perasaan itu menghilang begitu saja. Kami menuruni tangga batu yang sempit dan berkelok, menuju sebuah lorong yang dipahat kasar. Di ujungnya, kami memasuki ruangan yang diukir dari batu hitam berkilauan dengan semburat ungu, seolah-olah memancarkan cahaya dari dalam. Agrona sudah menunggu di sana. Dia berdiri di depan sepasang pintu yang diukir dengan gambar seekor basilis. Tubuh panjang berliku-liku berbentuk V, dengan sayap kasar terlipat di sisinya. Rune jatuh dari cakarnya, mengarah ke serangkaian wajah terbalik. Gambaran itu selalu terasa paradoks bagiku, menenangkan sekaligus menggetarkan. Namun, Agrona yang asli, berdiri di depannya dengan tangan bersilang dan wajah masam, memberikan kesan sebaliknya. Melzri dan Fiesa juga hadir. Dua wanita perkasa itu tampak seperti bayangan diri mereka yang biasanya. Tatapan mereka yang biasanya tajam kini menunduk, seperti dua belut yang mencoba bersembunyi di balik bayangan, kecil dan tidak mengancam. Di belakang masing-masing Skythe berdiri seorang punggawa. Aku mengenal Mawar, si Mawar hitam Etril. Dengan jubah hitam tipis yang menyatu dengan kegelapan, rambut pendek putihnya tampak mencolok, bersinar dalam kegelapan ruangan. Meski hanya sedikit lebih tua dariku, atau setidaknya tubuh ini, ia telah menjadi pengikut Fiesa selama hampir 4 tahun. Kami sering berlatih bersama. Bifrae, penyihir racun, berbeda. Aku sebisa mungkin menghindarinya. Ia menyeramkan, seperti kumpulan kayu patah yang diselimuti lumpur dan dihiasi kain lusuh. Kakak-kakaknya juga tidak jauh lebih baik. Salah satu dari mereka, Bilal, nyaris tidak mampu menahan Tessia Eralit cukup lama untuk datang, dan bahkan akhirnya mati dalam proses itu. Mawar memiliki cukup akal sehat untuk tetap mengawasi punggung Melzri, tetapi Bifrae menatap langsung ke arah Cecilia dan aku begitu kami melangkah memasuki ruang depan.
Tatapannya tidak berpaling, bahkan saat beberapa detik panjang yang penuh ketegangan berlalu. Baru ketika langkah kaki berat menggema di lorong, dia akhirnya mengalihkan perhatian. Dragot muncul, harus membungkuk agar tanduknya tidak tergores dinding terowongan. Begitu memasuki ruangan, dia berdiri tegak dan meregangkan tubuhnya dengan santai. Dengan seringai ceroboh yang jelas-jelas ditujukan pada Agrona, dia berjalan mengitari Sisilia dan aku, berhenti tepat di depan kami. Tubuhnya yang besar dan punggungnya yang lebar sepenuhnya menghalangi pandangan kami dari Agrona. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, seorang penyihir mengikuti dengan langkah ringan namun penuh wibawa. Aku mengenalnya hanya dari nama dan reputasi, Echeron, pengikut barunya. Sosoknya tinggi dan nyaris sempurna seperti pahatan patung. Tanduk onis pendek mencuat seperti paku dari rambut emasnya yang rapi, dan matanya yang berwarna abu-abu keprakan bertemu langsung dengan milikku. Fitur wajahnya yang tajam berkedut sejenak menjadi cemberut, sebelum dengan cepat kembali netral. Dia berhenti tepat di samping Dragot, menjaga posisinya di belakang dengan penuh disiplin. Keheningan yang tidak nyaman menyelimuti ruangan, semakin berat seiring waktu berlalu. Di sampingku, aku merasakan frustrasi Sisilia seperti gelombang panas yang memancar darinya. Mata pirusnya menembus punggung Dragot, penuh kemarahan. Semua rasa gentar yang biasanya terlihat di wajahnya ketika berhadapan dengan para Skyte kini lenyap sepenuhnya. Namun, aku tak yakin apa yang mendorong emosinya saat ini. Ada rasa sakit yang merayap di perutku ketika aku mencoba menghubungkan ketakutan Melzri dan Fiesa dengan kemarahan Sisilia yang membara. Skytes pasti telah mengecewakan Agrona dalam sesuatu. Aku ingin bersikap apatis, namun kenyataan betapa setianya Sisilia pada Agrona membuatku ngeri. Seperti menatap cermin yang menunjukkan versi diriku yang lebih muda, versi yang rela melemparkan diri ke Gunung Nishan tanpa ragu atas perintah Agrona. Udara mendadak berubah dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang merembes ke seluruh ruangan, membekukan lantai dan dinding hingga kristal es mulai terbentuk. Bahkan kain jaketku terasa kaku karena es yang mengeras di permukaannya. Kemudian, Agrona mulai berbicara. Pertama, kalian mengecewakanku di Victoriat. Kalian membiarkan bocah Arthur Lewin melarikan diri. Lalu, entah bagaimana kalian kehilangan Sesklar akibat seorang pengkhianat. Kata-kata itu membentur pikiranku seperti roda gerobak yang tersangkut di lumpur. Sesklar, hilang? Aku memutar ulang pernyataan itu di pikiranku, mencoba memproses ketidakhadiran Seris dan punggawanya. Agrona melanjutkan dengan nada yang semakin menusuk. Akhirnya, dua Skyteku mundur dari lawan yang terluka dan hampir mati, meninggalkan Dichat Hand di bawah kendali satu punggawa, yang sekarang telah putus kontak dengan kita. Mata Agrona menyapu ruangan dengan marah. Sepasang bola mata merah menyala itu seperti api neraka, membakar setiap orang yang diliriknya. Maafkan kami, penguasa tertinggi. Kami takut. Napas Melzri terhenti, seolah-olah paru-parunya dirampas paksa saat kemarahan Agrona menghantamnya dengan kekuatan penuh. Kata-kata permohonan yang mungkin hendak diucapkannya lenyap di bibir, terkubur oleh ketakutan. Kamu lemah. Suara Agrona menggema dingin di ruang depan, menggantung di udara seperti belati yang siap menusuk. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap, menciptakan keheningan yang menyesakan. Musuh telah melampaui dirimu. Namun, meskipun kamu telah mengecewakan saya tidak akan menyalahkanmu sepenuhnya. Agrona menyilangkan lengannya, lalu bergerak mendekati Melzri. Dengan gerakan lambat, dia membelai tanduk Melzri, seperti seorang seniman yang menilai karya yang tidak memuaskan. Saya telah memberi Anda kekuatan yang Anda butuhkan untuk peran yang saya tetapkan. Namun, tampaknya peran itu harus berubah. Musuh kita telah berevolusi. Dan begitu pula Anda. Melzri langsung berlutut, wajahnya menunjukkan rasa takut yang dalam. Tolong, Yang Mulia. Izinkan saya menjadi yang pertama memasuki Obsidian Vault. Agrona menatapnya tanpa emosi, ekspresi wajahnya tetap sempurna dan tak terbaca. Setelah jeda singkat yang terasa seperti selamanya, dia berkata dengan nada dingin, "Ya tidak." Tanpa memberi Melzri kesempatan untuk membalas, Agrona berbalik dan melangkah ke arah Dragot. Saat dia mendekat, ruangan tampak bergeser. Proporsi ruang dan orang-orang di dalamnya berubah. Entah bagaimana membuat Agrona dan Dragot tampak sepadan, meski tubuh mereka tidak pernah berubah. Aku mengedipkan mata beberapa kali, mencoba mengusir sensasi aneh itu, tapi bayangan ketidakwajaran tetap melekat di tepi kesadaranku. Ketika pikiranku akhirnya jernih, suara Agrona kembali mengisi ruangan, memotong setiap pikiran lain.
Dari 4 skite yang tersisa, jika tanya dengan nada yang terukur namun menusuk, hanya satu yang cukup berani untuk menghadapi Arthur Lewin dalam pertempuran. Sisanya berdiri di sela-sela di Victoriat, membiarkan yang terbaik dan yang terburuk dari kelompok kalian jatuh tanpa intervensi. Otot-otot Dragot yang luar biasa tegang. Tanpa bicara, dia bergeser ke samping, membuka jalanku untuk menatap Agrona langsung. Mata Agrona menatapku tajam, dingin, dan penuh intensitas. Hari ini, Skytest terkecil akan menjadi yang pertama memasuki Obsidian Vault. Tubuhku menegang. Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada penghinaan yang biasa. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, seolah-olah Agrona, dengan cara yang sinis, memberikan pengakuan yang samar. Tangan lembut menyentuh punggungku, tepat di antara tulang belikatku. Aku menoleh dan menemukan Cecilia berdiri di sana, senyuman kecil penuh semangat terukir di wajahnya. Mengambil napas dalam-dalam, aku melangkah maju. Pintu besar Obsidian Vault berukir terbuka perlahan, didorong oleh 2 penyihir berjubah hitam dari dalam. Agrona menunjuk ke arah pintu terbuka itu, isyarat yang jelas bagiku untuk masuk. Penyihir-penyihir itu bergerak ke samping, menempelkan punggung mereka ke dinding, dan menunggu dalam keheningan. Aku ragu-ragu sejenak. Bukan karena aku bisa menolak, bahkan jika aku menginginkannya, yang mana aku tidak, tetapi pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa Agrona memilihku untuk menjadi yang pertama masuk ke dalam? Apakah ini taktik untuk menekan Skyte lain? Atau mungkin eksperimen untuk melihat efek apa yang akan terjadi padaku setelah intiku dihancurkan dan diperbaiki? Permainan dalam permainan, aku mengingatkan diriku sendiri, menekan kekhawatiran yang mulai merayap. Dengan langkah perlahan namun mantap, aku memasuki Obsidian Vault, melewati 2 penyihir yang berdiri di sisi pintu. Pintu besar itu menutup di belakangku dengan bunyi gemuruh berat, seolah-olah memisahkanku dari dunia luar. Gudang itu adalah tempat yang aneh dan menakutkan, dipenuhi oleh aura misterius. Dinding, langit-langit, dan bahkan tangga yang menurun semuanya terbuat dari obsidian hitam mengilap, yang memantulkan kilau ungu seperti cahaya yang hidup. Tangga itu tampak tak berujung, menurun dalam spiral yang terus-menerus, dan suara langkah kakiku bergema di kegelapan. Di belakangku, aku bisa mendengar langkah para penyihir, bisikan suara mereka seperti gema yang menempel pada langkahku sendiri. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti berabad-abad, aku mencapai akhir tangga, di mana sebuah lengkungan besar mengarah ke ruang terbuka. Ruangan itu tidak besar, namun ilusi optik yang diciptakan oleh dindingnya membuatnya tampak seperti langit malam yang tak berujung, dipenuhi dengan aurora ungu yang berkelap-kelip. Itu mengingatkanku pada aurora konstelate di Chatham, dan ingatan akan fenomena itu muncul di pikiranku, mengisi pikiranku dengan rasa nostalgia yang melankolis. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar besar, dibuat dari obsidian dan dihiasi dengan kayu arang. Bentuknya kasar namun megah, seperti peninggalan purba yang menyimpan kekuatan tak terlukiskan. Energi yang dipancarkannya begitu kuat, begitu asing, hingga aku merasa seolah-olah menatap sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Ada yang berubah, pikirku. Ini bukan pertama kalinya aku berada di dalam vault, tetapi kekuatan yang kurasakan kali ini berbeda. Lebih mendalam, lebih murni. Tanganku tanpa sadar masuk ke dalam saku, menggenggam inti yang kubawa bersamaku. Aku memegangnya erat, berharap merasakan sesuatu, apa saja, tetapi tidak ada yang terjadi. Hanya kegelapan yang sunyi. Pikiranku terganggu ketika 2 penyihir yang mengikutiku mulai bergerak. Mereka berdiri di kedua sisiku, menarik jaketku dan ujung bajuku dengan gerakan dingin dan teratur. Ketakutan menggigitku saat aku menyadari kemungkinan mereka menemukan inti yang kusimpan. Aku ingin menolak, melawan mereka, tetapi aku tahu itu sia-sia. Agrona tidak akan mentolerir pelanggaran apapun terhadap protokol upacara ini, bahkan dariku. Aku menghela napas panjang, memaksa diriku untuk mematuhi. Dengan gerakan mekanis, aku mengikuti arahan mereka, membiarkan mereka menuntunku ke tengah ruangan. Seorang pria yang sebelumnya tersembunyi dalam bayang-bayang muncul dan berdiri di sisi lain altar, di dalam lingkaran rune besar yang terukir di lantai obsidian. 2 penyihir lainnya membimbingku ke pusat lingkaran itu, memaksaku berlutut. Tanganku ditempatkan di atas 2 simbol yang terukir di altar, masing-masing terdiri dari rune-rune kecil yang rumit dan saling terkait. Permukaannya terasa dingin seperti es, meski ada kekuatan yang mengalir melaluinya. Petugas di depanku mengangkat tongkatnya, memukulkannya ke lantai 3 kali. Suara itu keras dan tegas, memecah keheningan yang menyesakan. 2 penyihir lainnya bergerak di belakangku, mengambil tongkat mereka sendiri dari sisi pintu masuk lengkung. Aku menarik napas, merasakan jantungku berdetak kencang,
sementara udara di dalam ruangan terasa semakin berat, seolah-olah vault itu sendiri sedang mengamatiku. Tidak ada nyanyian. Tidak ada kata-kata yang memandu. Hanya ada kekuatan altar yang tenang, bobot gunung yang kokoh, dan gerakan lembut 3 penyihir berkerudung. Kristal dingin menekan punggungku, tepat di kedua sisi tulang belakang. Sebagai respons, kehangatan dan getaran muncul. Kekuatan yang mengguncang sarafku mengalir melalui tangan dan lenganku dari altar, menjalar ke bahuku, dan membuat rambut di tengkukku berdiri. Akhirnya, aliran itu mencapai tulang belakangku, bertemu dengan 2 titik dingin. Sejenak, aku merasa takut. Aku belum pernah merasakan sesuatu seperti ini selama upacara penganugerahan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Getaran itu semakin kuat, berkembang dari kesemutan menjadi nyeri, lalu berubah menjadi penderitaan yang menyiksa. Aku yakin ada yang salah. Aku ingin berteriak kepada para petugas, tetapi rahangku terkunci, dan otot-ototku terlalu tegang untuk bergerak. Di kejauhan, atau setidaknya begitulah terdengar di kepalaku yang berdenyut, suara serak mulai mengucapkan doa kepada Vritra. Tubuhku gemetar dan berkeringat. Aku bergetar dari ujung kepala hingga kaki. Lalu, seperti kepalan tangan yang perlahan dilepaskan, rasa sakit itu mereda. Ruangan bergoyang. Aku nyaris jatuh jika tidak ditopang oleh tangan kuat 2 petugas. Mereka membantuku berdiri, lalu dengan kikuk merapikan kemejaku, menarik lenganku ke dalam jaket. Dengan tubuh setengah digantung di antara mereka, aku diseret menaiki tangga, selangkah demi selangkah. Di belakangku, terdengar suara membalik perkamen dan gumaman lirih petugas ketiga. Inti tubuhku terasa sakit, seperti diremas dari dalam. Salah satu petugas menopangku, sementara yang lain dengan susah payah membuka pintu batu besar seorang diri. Ketika pintu itu akhirnya terayun keluar dari bingkainya, cahaya terang menyeruak, membuat mataku berair. Aku hanya bisa mengedipkan mata, mencoba menghalau air mata hangat yang mengalir di pipiku. Aku diseret keluar dari tangga ke ruang depan. Dengan pandangan buram, aku menatap sekeliling ke arah wajah-wajah yang membentuk setengah lingkaran, penuh keterkejutan. Ketika tatapanku yang goyah berhenti pada Cecilia, pandangan itu tertahan di sana. Rambutnya yang memancarkan sinar dan jubah perangnya yang berwarna pirus tampak mencolok di antara yang lainnya, seperti bulan di langit tanpa bintang. Kekhawatiran terpahat jelas di wajahnya, meski ia menahan diri untuk tidak menunjukkan lebih banyak. Apa yang salah dengannya? Suara Melzri terdengar, dengan nada khawatir yang samar. Apakah upacara penganugerahan gagal? Suara bariton agro terdengar, dalam dan berat. Nada suaranya melelahkan, hampir bosan, tanpa sedikit pun rasa terkejut. Seolah-olah dia sudah menduga aku akan gagal. Tiba-tiba, tubuhku ditarik, dan bajuku direnggut kasar. Udara dingin langsung menusuk kulitku yang masih panas membara. Kata-kata. Lebih banyak kata. Namun, semakin sulit untuk memahaminya, seperti bisikan yang tenggelam dalam badai pikiranku sendiri. Aku berjuang untuk memutar kepala, mencoba melirik dari balik bahuku. Di kejauhan, kulihat Cecilia menutupi mulutnya dengan tangan, alisnya berkerut dalam kekhawatiran. Emosi bertubi-tubi melintas di wajah yang samar, rasa ingin tahu, kebingungan, kejengkelan. Lalu, tatapanku tertuju pada Agrona. Dia mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih jelas. Ekspresinya dingin, tidak terbaca, seperti topeng yang tidak memiliki celah untuk ditebak. Ini tanda kerajaan, suara salah satu petugas memecah keheningan, penuh kehati-hatian. Tapi, sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak ada dalam catatan kuno, bisiknya lagi, hampir tak terdengar. Rasa lelah yang luar biasa, ketidakpastian yang mencekik, dan nyeri mendalam yang mencengkeram inti tubuhku akhirnya terlalu berat untuk ditahan. Kegelapan mulai menyelimuti, menjangkau dengan lembut namun tak terelakkan. Dengan lega, aku membiarkannya merengkuhku, membiarkan diriku tenggelam sepenuhnya dalam pelukannya. Dan itulah akhir dari chapter 126 dari novel, Get the Beginning After the End. Semoga Anda menikmati setiap kata dan alur cerita yang disampaikan. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini, jangan lupa untuk mengikuti bagian selanjutnya di Novel Reader. Terima kasih sudah menyimak. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di mana cerita-cerita lainnya akan menemani perjalanan Anda.